Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kita awali doa dulu seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan kembali masih surat An-Nahl ayat 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'. La yaqdiru ala syai'in wa man razaqnahu minna rizqan hasana wa man razaqnahu minna rizqan hasana fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawun. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun.
وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم
الأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون السمع والأبصار والأفئدة لعلكم tashkurun. Baik, sampai 78. Pembahasannya masih fi taqriri tauhid wad da'wati ilai, penetapan tentang keyakinan tauhid, mengesahkan Allah serta ajakan untuk bertauhid, wa ibtali syirki, serta membatalkan perilaku syirik, wa tanfiru minhu, serta ajakan untuk menjauh, berlari dari perilaku syirik. Nah, kemudian di ayat ini Allah ingin membuat perumpamaan agar mudah dipahami oleh orang-orang musyrik khususnya. Dan umumnya tentunya agar dipahami dengan mudah oleh siapapun yang memiliki akal. Ya, jadi dalam ayat ini Allah ingin membuat perumpamaan yang mudah dimengerti oleh manusia tentang berhala-berhala yang menjadi sekutu bagi Allah yang disembah-sembah oleh mereka itu. Nah, daraballahu masalan, daraballahu, Allah telah membuat perumpamaan. Masalan itu suatu perumpamaan. Abdan mamlukan, yaitu seorang hamba sahaya yang di bawah kekuasaan orang lain. Mamlukan itu artinya dimiliki, artinya di bawah kekuasaan seseorang, atau juga artinya dikuasai. Mamlukan itu abdan mamlukan, berarti kalau dikuasai dia nggak bisa berbuat semaunya, tapi harus tunduk pada majikannya, begitu. Nah, jadi Allah ingin membuat satu perumpamaan seorang budak yang dikuasai oleh seseorang, yang dimiliki oleh seseorang, di mana la yaqdiru ala syai', ia si budak tersebut tidak memiliki kekuasaan, tidak berdaya untuk berbuat sesuatu. Begitu. Waman razaqnahu minna rizqan hasana. Nah, jadi si budak tadi ini tidak memiliki, tidak bisa berbuat apapun. Ya karena dia hanya seorang budak, itu bukan majikan yang punya kuasa. Nah, terus perumpamaan lainnya adalah waman razaqnahu, serta jadi daraballahu masalan abdan mamlukan ay ghayra hurrin min ahradin nas, yaitu bukan manusia merdeka seperti manusia lainnya,
di mana ia dikuasai oleh yang lainnya, la yaqdiru ala syai', dia tidak berkuasa atas sesuatu apapun itu karena dia mamluk, dikuasai, dimiliki, la haqqa lahu fit tasarruf, tidak punya hak sedikit pun dalam bertindak, fi mali sayyidihi, terkait dengan urusan harta tuannya, illa biiznih, kecuali dengan izin si majikan itu, sehingga dia dianggap tidak memiliki kekuasaan sedikit pun tentang harta tuannya. Apakah ia dalam hal ini memberikan sesuatu dari harta tuannya ataupun menolak dan semacamnya, nggak punya kuasa apa-apa, walaupun si budak ini memegang harta yang banyak. Begitu. Kenapa? Karena dia ditentukan hanya oleh perintah tuannya, ya, abdan mamlukan. Lalu yang kedua, ini yang pertama tadi adalah hamba budak sahaya yang kondisinya seperti itu, dimiliki oleh seseorang, dia tidak punya kuasa secara mutlak akan harta tuannya. Harta tuannya bukan harta dia, gitu. Nah, lalu yang kedua, nah, waman razaqnahu minna rizqan hasanan. Nah, sementara yang kedua adalah seseorang yang kami anugerahi rezeki yang baik dari kami. Maksudnya seorang hamba yang diberi rezeki oleh Allah berupa rezeki yang baik. Lalu bagaimana? Fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra. Jadi ini hamba yang soleh diberi rezeki oleh Allah, fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra, maka dia menginfakkan sebahagian dari rezeki tadi sirran wa jahra, dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan juga dalam keadaan terang-terangan. Dia punya kuasa penuh dengan rezeki yang dia punya itu, yang dia pegang itu, yang ada padanya itu, begitu? Ya, lailan wa nahara, siang dan malam. Kenapa? Li'annahu hurrut tasarruf biwasfihi malikan. Karena orang ini adalah orang yang bebas, orang yang merdeka, ia bebas bertindak terhadap harta, bahkan ia disifati sebagai pemilik harta itu. Gitu? Sampai di sini kira-kira paham perumpamaannya? Coba sekali lagi. Jadi ada dua keadaan manusia. Keadaan yang pertama bagaimana tadi? Seorang budak, hamba sahaya yang dimiliki oleh seseorang, tidak punya kuasa secara mutlak, walaupun dia memegang harta. Karena hartanya harta siapa? Harta tuannya. Dia bukan pemilik itu. Harta tuannya. Dia nggak bebas begitu saja memberikan, bisa dihukum nanti kan? Memberikan atau apapun juga bertindak terhadap harta itu, dia hanya ditugaskan untuk menjaga, misalnya begitu. Sementara orang yang kedua tadi perumpamaannya siapa? Seorang hamba yang dapat rezeki dari Allah dan dia orang yang baik, rezeki yang ada padanya disebut sebagai milik siapa? Disebut sebagai milik siapa? Ya milik dia kan? Disebutnya, walaupun hakikatnya kan milik Allah loh. Tapi itu disebut milik siapa? Milik dia. Milik itu kan artinya menguasai. Tuh, malaka itu artinya menguasai.
Jadi memiliki itu maknanya menguasai atas harta itu. Kita punya hak penuh atas harta itu. Mau diapakan terserah dia, kan begitu? Karena dia orang bebas, bukan hamba sahaya. Gitu? Kalau hamba sahaya tergantung tuannya itu. Kalau orang merdeka ya terserah dia. Dia mau buang-buang itu, dia mau poya-poya, dia mau gunakan. Tapi karena dia orang baik, tadi digunakan untuk apa? Berinfak. Itu yunfiqu minhu sirran wa jahra. Dia gunakan untuk menginfakkan sebahagian dari rezeki tadi, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Tuh sirran wa jahra, tuh lailan wa naharon. Nah, maka kemudian pertanyaannya dari Allah, hal yastawun, apakah mereka sama? Yo, ini Al-Quran ngajak kita mikir nih, ya. Ayo mikir. Bangun. Ini kalau siapapun kalau mau menggunakan akalnya pasti gampang, mudah untuk memahami ini kan? Coba, siapa kira-kira manusia yang nggak bisa memahami ini kecuali orang gila? Ya, kalau masih waras bisa ngerti kalau memahami perumpamaan ini. Perumpamaan yang tadi tuh, seorang hamba sahaya yang nggak punya kebebasan secara mutlak karena dikuasai oleh tuan, begitu, dengan seorang manusia merdeka, dia bebas berbuat apa saja dengan hartanya, sama tidak? Jelas jawabannya, ya, tidak sama, ya, jelas. Jadi tidak sama. Jadi inilah cara Allah menjelaskan kepada kita tentang itu, ya, bagaimana seorang khalik dengan makhluk itu keadaannya pasti berbeda. Jadi zakara syai'an yastadillu bihi ala tabayunil hal baina janabil khaliq subhanahu wa bayyana ma ja'aluhu syarikan wa baina ma ja'aluhu syarikan lahu minal asnam. Jadi dalam perumpamaan tadi ini Allah ingin menggambarkan kepada manusia, menjelaskan keadaan sang khalik Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh makhluk, seluruh alam ini dengan sekutu yang dibuat oleh manusia, sekutu-sekutu bagi Allah yang dibuat oleh manusia berupa berhala-berhala itu, begitu. Nah, di mana diumpamakannya seperti seorang hamba yang bukan orang merdeka, tidak punya kuasa, begitu, dengan seorang yang berkuasa secara penuh karena orang merdeka terhadap hartanya. Turazaqnahu minna rizqan hasanan. Maka pertanyaannya, hal yastawun, apakah mereka itu sama, yaitu orang merdeka dengan hamba sahaya, begitu. Maka jawabannya adalah tentunya tidak sama, ya, tentu tidak sama. Jadi istifham ini istifham inkari. Istifham inkari itu pertanyaan bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi untuk mengingkari sikap manusia, bahwa hakikatnya menegaskan tidak akan pernah sama. Apakah seorang budak itu sama dengan manusia merdeka? Yang dalam hal ini dua-duanya, baik budak ataupun hamba sahaya, budak hamba sahaya mah sama dong. Budak ataupun orang merdeka, antara budak dengan orang merdeka ini dua-duanya makhluk yang diciptakan oleh Allah, ya. Di antara manusia, ini dua-duanya makhluk, dua-duanya manusia.
antara sesama manusia saja nih, sama-sama diciptakan oleh Allah, yang satu manusia merdeka, yang satu hamba sahaya, itu nggak sama keadaannya. Begitu ya, annahum la yastawun. Fa kaifa yaj'aluna lillahi syuraka'a la yamlikuna lahum darran wala naf'a wa yaj'alunahum mustahiqina lil ibadah. Jadi kalau sama-sama manusia saja karena beda statusnya, nih beda statusnya, satu orang merdeka satu budak, jelas tidak akan pernah sama. Lalu bagaimana mau menyamakan Allah dengan makhluk? Begitu kesana arahnya tuh, gitu ya. Lalu bagaimana mereka kok bisa menjadikan bagi Allah sekutu yang mereka anggap mereka ini punya kekuasaan, begitu? Padahal la yamlikuna lahum darran wala naf'a. Kenapa tuh? Oh matilah ini listriknya. Nih kesini juga mati tuh ke laptop baterainya. Ganti aja yang biasa aja, yang biasa tuh. Baik, sambil jalan ya. Oke, jadi bagaimana mungkin mereka membuat sekutu bagi Allah, yang sekutu ini berhala-berhala, maksudnya sekutu nih mereka anggap sekutu ini berhak untuk disembah, padahal sama sekali tidak punya kuasa untuk memberikan manfaat ataupun madarat. Coba berhala, patung bisa apa? Ada orang yang datang menyembah-nyembah minta sesuatu, dengar tidak? Bisa mendengar tidak? Jangankan mengabulkan, dengar aja enggak. Itu dengar aja enggak, darran wala naf'a wa yaj'alunahum mustahiqina lil ibadah. Begitu? Lalu mereka menganggap berhala-berhala itu berhak untuk disembah. Dari mana alasannya? Itu ya sangat jauh berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekuasaannya sudah nampak nyata, terlihat dengan mata kepala. Begitu? Lihat tuh, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Dari ayat-ayat sebelumnya itu kan ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan yang sangat jelas. Termasuk minggu lalu tentang apa? Yang menumbuhkan itu ya, menumbuhkan pepohonan, tanaman. Belum nyala ya, lama dia. Lampunya nyala tapi kan? Iya, lama standby mah, biarin aja. Nyala sendiri. Ya, sabar saja, harap sabar. Oke. Jelas berarti tidak akan sama indakum abdun mamlukun la yaqdiru min amri ala syai' wa rajulun hurrun qad razaqahu Allahu rizqan hasanan fahuwa yunfiqu minhu. Jelas pasti menurut kalian tidak akan sama seorang budak yang dimiliki oleh seseorang, dia tidak punya kuasa atas apapun terhadap urusannya, dengan seseorang yang merdeka yang diberi rezeki oleh Allah, dia bisa menginfakkan hartanya. Maka demikian pula tentu tidak sama Ar-Rabbu Al-Khaliq Ar-Razik, bahwa Allah Rabb yang menciptakan, yang memberi rizki, dengan benda-benda mati itu. Begitu? Apalagi berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Ya, bagaimana berhala itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat.
Ya. Maka ada pula yang memberikan, nah itu jadi satu pemahaman maknanya begitu ya. Oke, jadi satu pemahaman dari atau di antara tafsiran perumpamaan tadi adalah Allah ingin memberikan perumpamaan kepada kita betapa tidak mungkin adanya kesamaan antara Allah zat yang menciptakan dengan makhluk. Jangankan Allah dengan makhluk, yang sama-sama makhluk saja, sama-sama manusia, itu ketika yang satu manusia merdeka, yang satu hamba sahaya, jelas ada bedanya itu kemampuannya, gitu, beda jelas. Apalagi ini pencipta dengan yang diciptakan, gitu ya, pasti beda. Jadi terus dari mana alasannya? Kalau begitu orang-orang yang menyembah berhala itu terus membuat berhala dan menganggap berhala itu layak untuk disembah. Alasannya apa? Gitu. Apa yang dibuat oleh berhala itu? Nah gitu. Coba deh pakai akal gitu. Ya, akalnya kemana? Apalah taklun, makanya gitu ya. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan hamba sahaya atau budak di ayat tadi adalah orang kafir yang dihalang untuk taat pada Allah serta untuk menyembahnya. Sedangkan yang merdeka itu adalah perumpamaan orang mukmin yang beriman, gitu ya. Jelas kalau akal kita memahami jelas berbeda antara seorang budak dengan manusia merdeka, maka jelas pula perbedaan antara orang kafir dengan orang yang beriman, begitu. Jadi satu sisi ini ingin memberi perumpamaan tentang Allah dan makhluk, yang kedua ingin menjelaskan tentang keadaan orang kafir dengan orang yang beriman, gitu, orang yang beriman. Malah ada yang mengatakan katanya yang dimaksud dengan perumpamaan di atas adalah yang pertama yang dimaksudkan itu adalah Abu Jahal bin Hisham, sedangkan yang kedua yang manusia merdekanya itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, gitu. Ya, ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hamba sahaya itu adalah berhala, sedangkan manusia merdeka tadi itu abidus sonam, penyembah berhala itu. Ya, berhala maka nggak bisa apa-apa, yang menyembahnya lebih kuasa daripada berhalanya, ya kan? Dia sendiri yang buat kok. Kok bisa malah disembah-sembah? Aduh, ya sangat-sangat tidak masuk akal, begitu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semata. Kalau begitu tidak ada yang berhak memiliki pujian itu kecuali Allah, ya. Jadi segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada para walinya, orang-orang yang dekat dengannya, yaitu berupa nikmat tauhid yang diberikan padanya. Bersyukurlah, alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah manusia yang beriman, begitu ya. Sehingga kita nggak terjebak dengan perilaku syirik, apalagi menyembah selain Allah. Ya, kenapa? Karena sangat-sangat tidak punya dasar dan alasan yang kuat mereka yang menyembah apapun selain Allah itu ternyata, gitu ya.
Nah, makanya kalau manusia mau membaca Quran, mereka pasti akan menemukan petunjuk kebenaran, ya, petunjuk kebenaran. Cuma sayang, sedikit yang tahu itu tuh. Bal aksaruhum la ya'lamun. Hanya saja kebanyakan mereka tidak mengetahui itu, bahwa kebanyakan orang musyrik nggak mengerti soal itu, ya. Tidak mengerti, bahkan yang lebih buruk lagi adalah mengetahui tapi tidak mau mengamalkan, jadi pura-pura tidak tahu, ya. Ada yang benar-benar nggak tahu, ada yang nggak mau tahu, ada juga yang pura-pura nggak tahu, ya. Oke, jadi ini perumpamaan yang pertama. Kita lihat perumpamaan yang kedua. Wa daraballahu masala. Wa daraballahu, dan Allah juga membuat perumpamaan. Masalan itu perumpamaan apa? Rajulaini, dua orang laki-laki. Ahaduhuma, salah satu dari dua orang laki-laki tadi, abkamu bisu. Abkam itu artinya bisu. La yaqdiru ala syai'in, di mana dia tidak bisa berbuat sesuatu, gitu. Wa huwa kallun ala maulah, sehingga dia menjadi beban penanggungnya, beban bagi siapapun yang menanggungnya. Ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair, kemana saja disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Yang satu bisu, hal yastawi huwa, itu waman ya'muru bil adli wa huwa ala suratim mustaqim. Nah, apakah sama orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat adil dan dia berada di jalan yang lurus? Ini perumpamaan yang kedua. Nah, siapakah yang dimaksudkan dengan perumpamaan yang kedua ini? Ya. Nah, jadi yang kedua adalah perumpamaannya itu antara dua orang manusia, di mana yang satunya itu adalah orang yang bisu, ya, orang yang bisu. Aqta'ul lisan alladzi la yuhsinul kalam, yaitu yang terputus lisannya sehingga ia tidak pandai dalam berbicara, nggak jelas kalau ngomong juga. Atau wulida akhras, atau orang yang terlahir dalam keadaan bisu, ya. Jadi kalau abkam itu bukan dari lahir. Abkam itu karena keadaan, misalnya lisannya kepotong, gitu, jadi cacat sehingga nggak jelas bicaranya, itu abkam. Nah, kalau yang bisu dari sejak lahir disebutnya akhros, gitu katanya, ya. Walaupun ada yang memaknai demikian, abkam itu yang terlahir dalam keadaan akhros. Baik, la yaqdiru ala syai', dia tidak berkuasa atas sesuatu yang berkaitan dengan dirinya ataupun orang lain. Orang bisu, ya, orang bisu itu tidak punya kuasa atas sesuatu yang berkaitan dengan dirinya ataupun orang lain. Kenapa? Karena tidak memahami, dan juga wa adamu qudratihi 'alan nutqi, ya, tidak bisa dipahami apa yang dikatakannya, dan juga tidak mampu untuk berbicara, ya. Dan ini memberikan satu isyarat akan kelemahan yang sempurna serta kekurangan yang sempurna. Keadaan manusia yang demikian adalah dianggap manusia yang lemah, manusia yang kurang, ya kan? Ya.
Itu. Gitu. Jadi untuk bicara kepada orang lain saja mungkin dia butuh orang lain yang menerjemahkan itu. Wa huwa kallun ala maulah, dan dengan demikian keadaannya dia menjadi beban bagi siapapun yang menanggungnya, orang tuanya atau walinya atau siapa saja, kerabatnya dan keluarganya. Begitu. Jadi kalun itu adalah beban. Ya, kalun itu beban. Keberadaan orang tadi menjadi beban bagi orang yang menanggung hidupnya, begitu maksudnya. Kenapa? Dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri karena bisunya tadi itu. Gitu, ya. Tidak bisa mandiri. Sudah besar pun masih harus didampingi dengan orang tuanya. Itu mungkin kalau sekarang sama seperti orang yang apa tuh, yang kekurangan tuh namanya, yang autis ya. Nah, itu masih harus dengan orang tua terus begitu. Itu di sekolah pun harus ada pendampingnya. Nah, yang begitu ini menggambarkan keadaan manusia yang lemah. Manusia yang kurang, itu manusia yang kurang. Makanya Nabi ini berpesan, la takunu kallan alan nas. Ini di sisi lain ya, diambil dari kata kalunnya. Kalun itu artinya beban. Ada hadis Nabi mengatakan begini, la takunu kallan alan nas. Ya, janganlah kamu menjadi beban orang lain. Hidup di masyarakat itu jangan jadi beban buat orang. Apa maksudnya? Jangan bergantung sama manusia, menggantungkan pada pemberian orang, gitu. Sehingga orang itu kalau kedatangan kita udah beban tuh di hatinya. Aduh, minta apa lagi nih? Nggak boleh begitu. Jadi manusia itu katanya, ya, nggak boleh seperti itu. Jadi jadilah manusia merdeka, itu yang walaupun dia sedang membutuhkan tapi tidak berani meminta. Nah, kemanapun diarahkan tidak mendatangkan kebaikan sama sekali karena lemahnya tadi. La yafham wa la yaqilu ma yuqalu lahu wa la yumkinuhu an yaqula. Jadi dia tidak memahami, tidak bisa mengerti apa yang dikatakan kepadanya, dan dia juga tidak memungkinkan untuk bicara. Ya, tidak memungkinkan untuk bicara. Nah, apakah sama orang yang begitu keadaannya, yang bisu nggak bisa ngomong apa-apa, dengan orang yang dia menyuruh orang lain untuk berbuat adil? Kira-kira ngomong nggak? Kalau memerintahkan orang lain berbuat adil ngomong nggak? Ya ngomong lah, gimana? Ya, berarti dia bisa bicara dong, ya. Artinya ma'a kaunihi fi nafsihi yantiku bima yuridu nutqa bih. Dalam keadaan dia pun berkuasa untuk bicara apapun yang ingin dibicarakannya, bisa memahami, berkuasa untuk bertindak apapun begitu, karena indranya normal, ya, bisa bicara, bisa mendengar, bisa melihat. Wa huwa ala siratim mustaqim, dan dia berada pada jalan yang lurus, dan dia berada di jalan yang lurus. Jadi pertanyaannya sama, apakah sama atau tidak? Jelas, berarti tidak akan sama, ya, tidak akan sama. Ini perumpamaan siapa? Ini ayat menurut Ibnu Abbas katanya turun tentang Utsman bin Affan dengan budak yang dimilikinya tapi kafir, namanya Usaid bin Abil Ais. Ya, dia tidak suka dengan Islam. Jadi intinya berarti perumpamaan antara orang kafir dengan orang yang beriman, ya, sama seperti yang tadi juga. Jelas tidak sama, ya, jelas tidak sama. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. Walillahi, dan milik Allah lah
Ghaibus samawati wal ar, segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Ya. Jangankan yang di langit ya, yang kita posisinya luasnya seluas apa juga nggak tahu. Bumi saja, coba bicara bumi nih, masih banyak yang menjadi misteri bagi manusia ini tentang bumi kita, yang belum terungkap sampai hari ini. Ya. Bahkan masih terus jadi polemik sampai sekarang juga itu kan, apakah bumi ini bulat atau datar. Kenapa? Karena belum ada yang pernah betul-betul melihat bentuknya dari luar sana gitu. Gitu. Bahkan yang punya keyakinan bumi datar, bumi itu bulat memang gitu, tetapi datar dan ada kubahnya gitu, berkubah. Nah, kubahnya itu ya langit itu. Nah yang menarik adalah ketika orang-orang yang senang dengan penelitian itu meluncurkan roket-roket ke udara, itu ternyata tidak ada yang bisa menembus sampai ke atas. Balik lagi. Dan ketika di jarak tertentu itu seperti menembus air. Aneh ya. Coba lihat aja videonya itu. Jadi roket ketika semakin tinggi itu seperti nembus air. Ada riak-riaknya gitu. Kok bisa ya? Emang ada air di atas sana? Iya. Termasuk kalau kita ngezoom bintang, kalau ada lihat ada bintang yang paling dekat aja. Kalau pagi itu bintang timur ada tuh. Kalau di zoom pakai kamera, maka yang nampak itu adalah seperti ada kerlip-kerlip gitu. Seperti sesuatu yang bercahaya yang ada di balik air. Beda dengan bulan. Kalau di zoom jelas kelihatan. Daratannya kelihatan. Bulan bentuknya, teksturnya. Kalau bintang enggak. Nah, makanya ya bulan itu yang mengatakan dekat itu. Bulan itu. Nah, kalau bintang itu jauh di sana. Misteri lah sampai hari ini pun ya, wallahu a'lam. Karena juga ada yang mengatakan katanya yang astronot yang pernah ke sana tuh bohong itu katanya. Di studio itu. Wallahu a'lam lah ya. Hanya Allah yang maha tahu lah ya tentang kebenarannya. Yang penting, tapi kalau kita hubungkan dengan ayat-ayat Quran sih ya, Quran juga mengatakan kan, itu Allah yang menjadikan bumi ini mihadan firasyan, terhampar ya, itu terhampar. Ya wallahu a'lam lah mana yang benar mah. Dan bicara tentang tadi rahasia bumi ya, masih banyak yang jadi misteri sampai hari ini. Konon katanya di mana itu, Vietnam atau di mana, menemukan ada bumi kedua yang diperkirakan bisa menampung 2 miliar manusia. Di belahan mana? Wallahu a'lam. Ya. Nah, yang masih jadi perbincangan sekarang itu adalah di Antartika. Antartika itu dinding es yang mengelilingi bumi. Ya, yang konon katanya diperkirakan itu ada kehidupan di balik sana itu. Makanya dijaga ketat.
oleh pasukan dari seluruh negara di situ. Nggak boleh sembarangan ada orang masuk ke situ. Wallahu a'lam ya. Itu bumi saja begitu misterinya masih banyak yang belum terkuak gitu ya. Nah, jadi kalau tadi saya bilang yang roket ke atas menembus itu seperti nembus air, ternyata di Al-Qur'an juga dikatakan kan bahwa wa kana arsyuhu 'alal ma, dan adalah arasy Allah, singgasana Allah itu di atas air. Aras itu kan di atas langit. Oh, ya. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Gimana coba ya? Kalau memang beneran air begitu kok bisa begitu. Nah, jadi bagaimana ini? Allah menjadikan bumi ini kok ada udara di sini begitu, ada air, ada api. Kalau yang di luar sana itu masih ada air gitu ya. Ya wallahu a'lam. Ya itu kuasa Allah, makanya kuasa Allah. Ya. Itu tanda kekuasaan Allah. Ya jangankan sampai keluar sana, di awan saja banyak airnya kan? Enggak tumpah-tumpah. Ya. Emang kalau lagi nggak hujan begini, airnya nggak ada begitu, awannya kosong. Orang yang pakai air terjun payung gitu, yang nembus awan, itu begitu melewatinya basah kuyup. Ya, banyak airnya itu berarti. Ya. Tapi ketika Allah nggak mau menurunkan, nggak ada setetes pun. Ya. Memang Allah yang ngatur berarti. Ya nggak seenaknya tuh awan itu turun hujan begitu saja ya. Aduh, udah kangen padahal kita ya. Udah lama ini nggak hujan. Aduh. Apalagi rahasia langit. Wa ma amrus saati illa kalamhil basar. Dan urusan kejadian kiamat hanyalah seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Bagi Allah itu artinya ya, bagi Allah urusan kiamat itu hanyalah kalamhil basari, seperti apa tadi itu, sekejap mata, kalamhil basar. Mana illa kalamhil basari au huwa aqrab iz la yatawaqqafu amruha illa ala kalimati kun. Sebab kenapa disebut bahwa kejadian kiamat itu bagi Allah hanya sekejap mata? Sebab kejadian kiamat tidak akan bisa terjadi apapun kecuali hanya dengan satu kalimat dari Allah, yaitu kun, jadilah. Maka terjadilah itu fatantahi hazil hayat bikulli ma fiha. Maka dengan kun tadi itu berakhirlah seluruh kehidupan, dan datanglah kehidupan yang kedua. Sekali tiup malaikat Israfil, maka hancur semuanya, semua yang hidup mati karenanya. Sekali tiup saja. Gitu. Berapa kali semuanya totalnya malaikat Israfil niup sangkakala? 2. Ya, tiupan pertama yang mematikan kehidupan, tiupan kedua membangkitkan. Begitu. Dan tidak akan pernah malaikat Israfil iseng nyobain trompet gitu. Belum waktunya ya. Tidak akan pernah. Jadi kalau tempo hari sempat viral itu di beberapa wilayah ya, di beberapa negara, katanya konon mendengar suara dari langit sampai pada panik itu jelas bukan Israfil lagi main-main, bukan. Wallahu alam suara apa itu ya. Kalau malaikat Israfil udah niup berarti udah kiamat.
itu. Ya. Ya, itu juga bagian dari misteri berarti kan. Hal gaib yang tidak bisa diungkap oleh manusia. Nggak bisa diungkap oleh manusia itu. Au huwa aqrabu, atau yang lebih dekat lagi. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Wa min zalika qiyamul qiyamah, dan di antara kekuasaan Allah itu adalah menjadikan terjadinya kiamat. Ta'til hayatul ukhra wa tabaddalat suwarul asya'i kulliha. Datanglah kehidupan yang terakhir, kehidupan akhirat namanya, dan bergantilah segala sesuatunya. Jadi bukan hancur terus tiada, tidak, tapi dirubah keadaannya. Jadi kalau kiamat bumi hancur lebur, tidak ada apa-apa lagi, berarti nggak ada kebangkitan dong. Kan yang dikubur di situ di bumi, gitu. Nah, jadi bukan hancur terus bumi ini kan katanya yang kalau menurut sains mah diperkirakan nanti akan ada komet yang akan menabrak bumi dan hancur semuanya. Nah, kalau terus buminya hancur, yang dibangkitkan dari mana? Kalau kita lihat di surat Ibrahim itu bukan hancur tapi dirubah keadaan bumi, dan begitu juga langitnya, begitu bahasanya. Dirubah keadaannya. Dirubah bagaimana? Tidak ada lagi lautan, tidak ada lagi gunung-gunung yang menjulang. Rata semua daratan. Kenapa? Karena digunakan untuk mengumpulkan manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Entah berapa miliar itu. Berarti kan butuh luas buminya. Ya, dikumpulkan lagi nanti. Itu makanya ada yang mengatakan surga itu adalah di bagian atas bumi kita ini, sedangkan neraka di bagian bawah. Karena kan juga diyakini oleh para ilmuwan di bawah bumi kita ini apa yang tersimpan di dalamnya? Api kan? Nah, iya. Gitu. Wallahu alam lah. Yang penting mah yakin aja gitu pada Allah, jangan sampai menyembah yang lain ya. Nggak usah perlu dibahas lah. Nggak kesampaian ilmu kita itu. Diteliti mah. Neraka adanya di sebelah mana itu. Nah, surga di mana? Nggak akan nyampe akal kita. Lalu Allah ingin mengajak kita untuk merenungkan kembali tentang kekuasaannya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Ada yang lahir langsung pinter? Nggak ada. Ya nggak ada manusia mah yang langsir yang begitu lahir langsung bisa ngitung. Nggak ada. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah ingin menggambarkan sesuatu yang tidak diingkari oleh semua manusia. Apa? Keadaan manusia ketika ia baru lahir. Coba ada nggak yang mengingkari itu? Nggak ada. Semua manusia mengakui itu. Bahwa manusia ketika dilahirkan dari perut ibunya dia tidak mengerti apapun. Gitu. Bahkan untuk mau menyusu saja dia nggak bisa jalan sendiri kalau nggak dipangku sama ibunya mah. Itu kan. Coba kalau ayam begitu netes bisa jalan sendiri, nyari makan sendiri, ya kan? Anak kambing begitu keluar lemah memang belum bisa berdiri, nggak lama bisa berdiri dia, makan sendiri. Manusia boro-boro, matanya udah melek aja belum bisa apa-apa, cuman oa.
Iya. Iya. Bisa merangkak aja kan sudah berapa bulan itu. Ya. Itulah manusia itu ya. Lemah kita itu. Ya. Jadi Allah mengeluarkan manusia dari perut ibunya itu setelah dibentuk di dalam rahim itu oleh Allah secara sempurna jadi manusia dan diizinkan untuk keluar, ya. Dan Allah yang membuat mudah itu untuk keluar itu. Kalau enggak mau bagaimana itu coba? Bayi segede itu bisa keluar. Ya. Besar kan bayi itu? Iya, tapi bisa keluar coba. Makanya bayi itu yang baru lahir itu kan berarti kepalanya itu kayak telur ya. Tahu telur, Pak? Telur itu kalau baru keluar itu kan nggak keras deh. Ya. Lembek. Iya. Makanya bayi yang dipakum tuh yang baru nongol kepalanya terus agak telat. Nah, itu nggak sempurna tuh bentuk kepalanya itu. Tarik-tarik itu. Ya, itulah kuasa Allah ya. Insyaallah ya. Kuasa Allah. Dan orang tua dulu tuh nggak ada ceritanya di sesar segala macam ya. Dipakum-pakum udah brojol aja itu. Dan nggak ada yang khawatir orang tua dulu mah. Ya, udah istilah udah masuk hari waktunya melahirkan nggak keluar santai aja udah biarin aja belum waktunya mah gitu ya. Oh kalau sekarang mah langsung ditakut-takut ya mau dokternya harus disesar ini buru-buru. aduh ya Allah ya. Jadi inilah pengaturan Allah bagaimana nikmat dari Allah ini ya. La'allakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu Allah jadikan untukmu pendengaran, penglihatan dan hati untuk merasakan dan berpikir, maksudnya afidah itu di situ. Beda kita mah dengan binatang. Binatang mah cuma dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih mulut juga nggak bisa ngomong, tapi kita mah dikasih akal. Bisa mikir, bisa bicara ya, walaupun kemampuan bicara itu nggak langsung kan. Nah, itu karena diberi pendengaran maka kita bisa bicara karena bisa meniru apa yang didengar. Kalau lahir dalam keadaan tidak bisa mendengar mah nggak akan bisa bicara kita ya, nggak akan bisa bicara. Jadi ini semua adalah nikmat. Maka ujung ayatnya la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ini. Kalau manusia mau memikirkan keadaan dirinya yang tadi yang nggak bisa apa-apa, kalau ditanya kira-kira terus siapa yang mengatur itu? Perlahan dan pasti itu ya, berkembang terus manusia ini. Siapa? Kalau bukan Allah, hanya Dia yang mengatur. Berarti ada nggak selain Dia yang berhak untuk disembah itu? Tidak ada. Kalau begitu, ya itu. Jadi apa kesimpulannya? Yang pertama, dipandang baik membuat perumpamaan, yaitu menyerupakan suatu keadaan dengan suatu keadaan atas dasar pengetahuan orang yang membuat perumpamaan. Ya karena kalau nggak tahu apa-apa, bukan atas dasar pengetahuan, mah juga nggak akan paham dibuat perumpamaan juga kan. Nah, karena Allah ini adalah zat yang sangat sempurna, tentu pengetahuannya begitu mudah memberikan pemahaman pada kita tentang perbedaan antara khalik dengan makhluk, termasuk perbedaan antara orang kafir dan orang yang beriman. Yang kedua, menjelaskan keadaan orang mukmin dalam hal kesempurnaan dirinya sebagai insan dan keadaan orang kafir dalam hal kekurangan dirinya. Jadi manusia itu disebut insanun kamil, insan yang sempurna pada saat dia beriman kepada Allah dan beramal soleh.
Tapi kalau dia kafir tidak mau beriman, bukan insan kamil, ya, walaupun namanya kamil. Itu, tapi bukan insan kamil, bukan insan yang sempurna, tapi kurang, lemah dia. Tuh, kenapa? Kalau orang mukmin mah nggak takut kok menginfakkan hartanya semuanya juga yakin akan diganti oleh Allah. Tapi orang kafir enggak, takut dia kehilangan itu. Iya kan? Ya, itu bedanya. Kalau orang kafir itu takut kehilangan dunia ini. Karena dunia segalanya buat mereka. Kalau orang beriman tidak. Ya, yang menjadi harapan sesungguhnya adalah akhirat nanti. Dunia mah bakal ditinggalkan semuanya. Terus apalagi? Nah, yang ketiga, menjelaskan perumpamaan berhala-berhala yang disembah dalam hal jumudnya, statis, nggak bisa apa-apa, serta lelahnya orang yang menyembahnya karena mereka harus menjaga berhala-berhala itu, ya kan? Nggak ada kerjaan coba, ya. Dibikin sendiri, dia yang harus jagain, ya, begitu. Karena mereka harus menjaga berhala-berhala itu, sementara mereka tidak dapat mengambil manfaat apapun darinya. Orang mendengar aja enggak. Dan perumpamaan Allah tabaraka wa ta'ala dalam hal keadilannya, ajakannya untuk tunduk patuh disertai keadaan bahwa dia mengabulkan doa para walinya, orang-orang yang dekat dengannya, menjaga mereka, mengetahui keadaan mereka, menolong, memuliakan mereka, memberi mereka kenikmatan dalam kehidupan akhirat. Coba, kurang apa? Semuanya dari Allah itu. Terus berhala itu bisa apa? Kok mau disembah-sembah gitu ya? Nah, gitu. Ya, jelaskan buat kita, berarti nggak ada selain Allah itu yang berhak untuk disembah. Nah, jadi gampang aja sekali lagi untuk mematahkan ya keyakinan ada Tuhan selain Allah itu. Tanya aja, reputasi dia sebagai Tuhan apa? Udah gitu aja. Kalau Allah mah jelas, tuh ada langit, bumi, matahari, bulan, yang ngatur ini semua siapa? Allah, semuanya itu. Nah, terus yang diyakini sebagai Tuhan selain Allah itu apa dia? Karyanya. Itu kalau nggak bisa jawab, ya berarti lemah, nggak punya dasar. Gitu. Ya, gampang. Ya itu kita dapat ilmu itu dari mana? Dari Quran, karena kita selalu ditunjukkan ke sana kan? Diarahkan untuk lihat langit, lihat bumi, lihat matahari, lihat bulan, lihat fenomena alam ini, karena semua ini yang menciptakan dan yang mengaturnya cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, insyaallah enak kalau baca Quran mah, terus kita bisa paham ayatnya mah ya. Iya, dapat jadi ilmunya, pemahamannya, ngerti, oh gitu maksud ayat. Ya, mudah-mudahan nggak lupa. Nah itu masalahnya. Mudah-mudahan nggak lupa gitu ya. Boleh, silahkan. Ya. Iya. Iya, ya iya. Tidaklah, tidak jadi kafir. Cuma itu berarti imannya masih lemah, ya, masih lemah. Kenapa? Karena di sisi lain kan dia masih yakin dan percaya bahwa jika diinfakkan dapat pahala. Cuma seakan ada keraguan begitu. Apa yang meragukannya? Keadaan dunia dia. Nanti sisa segini nanti, ini gimana? Nah, masih mikir begitu. Tapi kalau keyakinannya kuat, nggak akan mikir begitu. Yakin pasti Allah akan ganti. Tuh. Nah, berarti itu sisi dari keimanannya saja yang lemah. Ya tidak disebut kafir, ya.
kecuali kalau dia menolak kewajiban itu. Zakat misalnya, nggak ada kewajiban zakat buat saya, apaan enak aja, saya yang capek, tinggal ngasih misalnya. Nah, kalau menolak kewajiban zakat yang menjadi kufur karenanya ya. Tapi kalau nggak menolak tapi pelit tidak menolak kewajibannya, masih mengakui berdosa tapi malas dan tidak mau mengeluarkan, yaitu namanya fasik. Fasik itu apa? Tidak taat. Jadi mukmin yang fasik. Ya. Itu. Setiap kafir pasti fasik, tapi tidak setiap fasik berarti kafir. Gitu. Alhamdulillah. Yuk kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi